Setelah jam 3 dini hari, Maxime terpaksa harus berhenti menggempur tubuh gadis itu. Walaupun sebenarnya dia belum ingin berhenti, tapi dia tidak ingin membuat Rahel kelelahan. Besok Rahel harus sekolah. Maxime yang sudah berpakaian lengkap, dia memandangi wajah Rahel yang sudah tertidur lelap. Dia membenarkan selimut yang menutupi seluruh tubuh Rahel. Kemudian Maxime membuka laci yang ada di nakas, ingin membawa salep luka. Maxime duduk di pinggiran ranjang. Dia mengoleskan salep tersebut pada wajah Rahel yang lebam, lalu pada sudut bibir Rahel yang terluka. Akibat perkelahiannya dengan 3 siswi yang sering melakukan perundungan itu, istri bocahnya memang sangat barbar. Padahal Rahel sedang terlelap, tapi mengapa seakan-akan gadis itu sedang menggodanya ketika Maxime sedang mengoleskan salep pada sudut bibir Rahel. Bibir gadis itu memang sangat manis dan candu untuknya. Perlahan-lahan Maxime menundukkan kepalanya untuk mencium gadis itu, tapi dia tiba-tiba menahan diri. Padahal mereka sedikit lagi hampir akan menempel. Dia menggelengkan kepalanya, jangan sampai dia jatuh cinta kepada Rahel. 1 minggu berlalu. Selama 1 minggu ini Rahel dan Maxime mencoba untuk melupakan kejadian pada malam itu, malam panas yang pernah mereka lewati bersama dengan saling berbagi kenikmatan dan peluh keringat. Mereka berjanji tidak akan pernah membahasnya. Telur ceplok lagi. Protes Maxime, mungkin karena hampir setiap hari Rahel memasak telur ceplok untuknya. Kali ini telur ceploknya aku taburi dengan bubuk rumput laut, Om. Kalau kemarin kan telur ceploknya pakai saus. Jawab Rahel dengan ceria. Maxime hanya menghela nafas mendengar jawaban dari Rahel. Baru kali ini dia dibuat trauma oleh telur gara-gara Rahel. Karena hampir setiap hari Rahel memasak telur untuknya. Bahkan kulkas di dapur telah dipenuhi dengan banyak telur. Setelah kejadian malam itu, Maxime selalu berusaha untuk tidak melakukan kontak mata dengan Rahel. Dia segera mengalihkan pandangannya ketika Rahel tersenyum kepadanya. Padahal gadis itu hanya tersenyum, tapi mengapa begitu sangat terlihat menggoda. Dengan terpaksa Maxime pun segera menyantap telur ceplok buatan Rahel dengan menggunakan sendok dan garpu. Akhir-akhir ini dia tidak banyak protes, bahkan terkesan menghindari perdebatan dengan Rahel. Mungkin karena dia tidak ingin termakan dengan ucapannya sendiri yang tidak akan pernah melakukannya lagi dengan Rahel. Walaupun sebenarnya dia tidak bisa tidur dengan nyenyak setiap malam. Terkadang dia harus senam 5 jari di kamar mandi. Padahal sudah 1 minggu berlalu, tapi kenikmatan yang dia rasakan ketika sedang menggempur tubuh gadis itu seakan masih terasa. Tapi lagi-lagi pandangan matanya selalu tertuju kepada Rahel, diam-diam dia memandangi gadis itu yang sedang meneguk segelas air susu. Om mau. Pertanyaan Rahel membuat Maxime gelagapan. Sepertinya gadis itu menyadari bahwa Maxime sedari tadi sedang memperhatikannya. Ma mau apa? Maxime malah balik bertanya. Susu. Seketika Maxime menelan selaiva dan membulatkan matanya. Pandangannya menjadi tertuju pada bagian yang menonjol pada dada Rahel. Mau aku buatkan susu apa tidak? Atau Om mau kopi? Tanya Rahel. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa pertanyaannya membuat Maxime menjadi kalang kabut. Karena bukan susu seperti itu yang Maxime inginkan, tapi mungkin Maxime menginginkan susu milik gadis itu. Yang bulat, kenyal, putih, dan bagian putih engnya berwarna pink. Tidak usah. Sebentar lagi aku mau berangkat kerja. Jawab Maxime dengan nada ketus. Baiklah kalau memang Om gak mau. Rahel meneguk kembali segelas susu, sampai habis. Maxime diam-diam memperhatikan Rahel yang sedang minum, leher jenjang gadis itu nampak bergerak naik turun karena sedang meneguk segelas susu. Sial.
Mengapa sangat terlihat menggoda? Maxime segera meneguk segelas air putih, dengan pandangan matanya tak bisa lepas memperhatikan Rahel yang masih meneguk segelas susu itu, kemudian Maxime segera mengalihkan pandangannya ke arah lain. Sebenarnya Maxime merasa kesal kepada dirinya sendiri. Setelah kejadian malam itu, Rahel terlihat biasa-biasa saja, selalu terlihat ceria dan sama sekali tidak bersikap canggung kepadanya. Sedangkan dirinya, selama ini dia berusaha untuk menahan diri agar tidak tergoda kembali untuk menyentuh Rahel, sungguh membuatnya sangat tersiksa. Kalau begitu kerja yang semangat ya, Om. Rahel menyemangati Maxime. Bahkan dia tersenyum manis kepada pria arogan itu. Maxime menelan selaiva melihatnya. Ah, mengapa dia harus tersenyum semanis itu? Apakah Rahel tahu bahwa saat ini Maxime rasanya ingin sekali mengurungnya di dalam kamar selama seharian? Maxime pun menggelengkan kepalanya. Kali ini dia tidak boleh tergoda. Andaikan ada obat untuk bisa menahan godaan dari pesona Rahel, dia pasti akan segera membelinya. Maxime pun segera berdiri dari tempat duduknya. Aku berangkat duluan. Maxime memang harus bisa menghindari berduaan dengan Rahel. Setiap berada di dekat gadis itu, membuat dia terus terbayang-bayang dengan nikmatnya percintaan panas yang telah mereka lakukan. Lebih baik dia segera pergi ke kantor, menyibukkan hari-harinya dengan bekerja. Selama 1 minggu ini dia tidak sempat bertemu dengan Elsa, karena Elsa memiliki job di luar kota. Pria itu pun segera melangkahkan kakinya untuk meninggalkan ruang makan. Om. Maxime segera menghentikan langkahnya ketika Rahel memanggilnya. Pria itu pun segera membalikkan badannya, memandangi Rahel dengan tatapan kesal. Ada apa? Tanyanya dengan ketus. Apa Om yakin akan berangkat ke kantor dengan penampilan seperti itu? Rahel bertanya sambil jari telunjuknya menunjuk ke arah kolor yang dipakai oleh Maxime. Pandangan Maxime turun ke bawah, memperhatikan kolor berwarna merah yang dia kenakan. Dia tidak sempat memakai celana panjang karena pagi ini sangat merasakan lapar, sehingga dia memutuskan untuk makan terlebih dahulu, setelah itu baru dia mengurus penampilannya. Wajah Maxime nampak memerah dan terlihat salah tingkah. Kemudian dia segera masuk ke dalam kamar untuk memakai celana panjang. Rahel memandangi punggung Maxime sedang masuk ke dalam kamar dengan perasaan heran. Dia itu kenapa? Tanyanya kepada dirinya sendiri sambil mengerutkan keningnya. Rahel merasa heran dengan tingkah pria dewasa itu yang akhir-akhir ini sangat terasa aneh. Proses pembuahan itu terjadi ketika saat pria dan wanita berhubungan intim, kemudian jutaan sel sperma bergerak menuju leher rahim hingga sampai di tuba falopi. Di tuba falopi, sperma dan sel telur akan bertemu dan bersatu membentuk zigot. Zigot berjalan ke tuba falopi dan berubah menjadi morula. Morula mencapai rahim dan berkembang menjadi blastosista. Blastosista menempel dan tertanam pada lapisan dinding rahim, proses ini disebut juga dengan implantasi. Di dalam kelas terdengar suara Pak Agus yang sedang menjelaskan proses pembuahan pada pelajaran biologi hari ini. Tiba-tiba wajah Rahel memerah, dia menelan selaiva berkali-kali, mungkin karena teringat dengan kejadian pada malam itu ketika dirinya berhubungan badan dengan Maxime. Di hadapan Maxime, gadis itu pura-pura ceria. Padahal sebenarnya terkadang dia teringat dengan kejadian pada malam itu. Pada awalnya memang sakit, tapi lama-lama dia sangat menikmatinya ketika Rahel pun menggelengkan kepalanya, dia tidak sanggup meneruskan perkataannya di dalam hati. Pokoknya dia harus melupakan kejadian pada malam hari itu. Jangan sampai terulang kembali. Apalagi kalau sampai jatuh cinta kepada Maxime, jangan pernah. Karena dia sangat menyadari bahwa pernikahan mereka hanya sementara,
apalagi dari awal Maxime sudah jujur bahwa pria itu sudah memiliki seorang kekasih. Hel. Panggilan Gaby mengejutkan Rahel, mungkin karena gadis itu sedari tadi sedang melamun. Kenapa, Gab? Tanya Rahel dengan terbata-bata. Itu Pak Agus bertanya padamu. Gaby memberitahu Rahel bahwa sedari tadi Pak Agus sedang memberikan pernyataan kepada Rahel. Kamu memikirkan apa sih? Jangan bilang kamu lagi memikirkan bagaimana caranya melakukan proses pembuatan anak. Canda Gaby sambil terkekeh. Enggak lah. Rahel menjawabnya dengan salah tingkah. Kemudian dia segera berjalan ke depan kelas untuk menemui guru biologi tersebut. Setelah pelajaran biologi selesai, kini giliran Alvin yang mengajar di sana. Alvin menulis sekitar 5 soal matematika di whiteboard. Kalian kerjakan ke-5 soal ini. Kalau sudah selesai, segera kumpulkan ke depan buku kalian. Ucap Alvin dengan sambil berdiri di depan kelas. Baik, Pak. Semua murid menjawab dengan serentak. Alvin pun segera duduk di kursinya. Sesekali dia mencuri-curi pandang ke arah Rahel yang sedang fokus mengerjakan tugasnya. Semakin lama hubungannya dengan Rahel semakin renggang. Andai saja dia bisa memutar waktu, ketika Rahel bertanya kepadanya mengapa Alvin begitu perhatian kepadanya. Alvin pasti akan menjawab bahwa dia sangat mencintai gadis itu. Mungkin sekarang dia sudah berhubungan dengan Rahel, walaupun harus bersembunyi-sembunyi dari Elsa. 1 jam berlalu, semua murid sudah selesai mengerjakan semua tugas matematika. Sehingga banyak murid yang sudah meninggalkan kelas karena sudah tiba waktu istirahat. Hanya menyisakan Rahel dan Alvin di dalam kelas, karena Alvin meminta Rahel untuk tetap tinggal di kelas, dengan alasan ada pembicaraan penting di antara mereka. Hal penting apa yang ingin Pak Alvin bicarakan padaku? Tanya Rahel kepada guru matematika tersebut. Sebentar lagi di sekolah akan diadakan acara camping. Jawab Alvin sambil memandangi wajah Rahel. Acara camping. Kenapa dadakan sekali, Pak? Tanya Rahel, sedikit terkejut. Saya sudah mendapatkan izin dari kepala sekolah. Jadi kamu sebagai ketua OSIS lebih baik segera umumkan kepada semua anggota OSIS tentang acara camping yang akan diadakan pada hari Sabtu. Rahel pun menganggukkan kepalanya. Baik, Pak. Alvin pun tersenyum, pandangannya tidak bisa lepas terus memandangi Rahel. Berbagai cara akan dia lakukan untuk bisa mendapatkan gadis itu. Siapa tahu dengan adanya acara camping, Alvin bisa mendekati Rahel tanpa gangguan Maxime. Tidak mungkin seorang Maxime Keano akan ikut ke acara camping tersebut.